Ya, kita mulai ya. Oke, kalian tadi sudah bisa kelompokkan. Ya, sudah mendapatkan kertas buku. Silakan dibahas lagi, dibaca lagi. Oke, kita mulai dari keyakinan kita. Hormat atau menghormati. Nah, coba sebutkan kira-kira sikap apa yang akan kita lakukan untuk keyakinan menghormati. Oke, Citra, tidak pilih, kasih teman apa lagi? Oke, bisa ditulis di kertas. Ini soal dulu, silakan tulis ya. Ya, tulis. Benar kali. Oke, tidak menyakiti teman di sini. Tidak dikasih. Satu saja dulu. Baik, sudah. Yuk, kelompok 1. Apa hasilnya? Oke, lebih keras ya nanti. Kelompok 2. Tidak pilih kasih teman. Oke, kelompok 3. Nah, sekarang begini. Oke. Kalau ada kalimat menggunakan kata tidak, itu termasuk kalimat yang negatif. Nah, sekarang kita ubah mindset kita. Kita jangan menggunakan kata itu lagi. Silakan dirubah. Berarti misalnya tidak menyakiti teman. Kalimat positifnya apa? Kita harus menyayangi teman. Nah, oke. Kalau tidak pilih kasih apa? Kita harus apa? Yo, coba dipikirkan. Jadi jangan lupa menggunakan kata tidak. Mari kita hilangkan kata tidak itu. Oke. Ayo apa? Kalau di sini apa? Tidak membeda-bedakan teman. Berarti ini apa? Kalimat positifnya apa? Kita ubah. Jadi kita harus apa? Ayo. Boleh. Apa lagi? Kami harus atau kita akan ditulis. Seperti itu. Jadi itu mengganti kata tidak tadi. Jangan gunakan kata tidak. Enggak usah, buat bawahnya saja. Nah. Oke. Baik, berarti kalian sudah mulai ada pandangan ya. Ada pandangan ya. Boleh, silakan. Itu ya. Nah, kalau berpendapat silakan menggunakan suara yang keras, karena nanti tidak terdengar. Seperti itu ya. Nah, jadi hilangkan kata tidak. Jangan pakai kalimat negatif lagi. Gunakan kalimat yang positif. Nah, oke. Baik. Kita harus menyayangi teman. Kita harus menghormati teman. Itu. Baik. Pak Guru akan membagikan kertas. Nah, kertas ini silakan nanti diisi. Baik. Sudah tadi? Oke. Nah. Oke, ada 2 kabel ya. Ada kabel tampak seperti dan juga tidak tampak seperti. Nah, baik, untuk kabel tampak seperti, nah itu perbuatan yang harus dilakukan. Nah, misalnya
Apa? Oke, berarti itu menghormati apa? Waktu dan juga teman. Karena apa? Saat datang tepat waktu, berarti kan temannya tidak menunggu. Seperti kemarin, apabila setelah selesai sholat langsung kemas bekenahnya dikemas langsung pakai sepatu. Jadi pembelajaran siap dimulai atau waktu kemas langsung berdoa. Jadi orang mulai. Nah, yang tidak tampak terlihat atau yang tidak dilakukan apa? Hadir terlambat. Nah, seperti itu. Begitu ya. Nah, itu. Oke, silakan tabel tersebut diisi. Isi ya. Oke, yuk. Waktunya 5 menit. Di mana? Ya. Kemarin sudah dibawa. Oh, sudah dikembalikan lagi. Kembalikan lagi ya. Yuk, silakan diisi. Semuanya harus ikut andil. Nah, hal-hal itu harus kalian tanamkan sikap itu. Ikut andil itu semuanya harus ikut bergabung atau berkolaborasi. Nah, misalnya yang nomor 1 yang isi Anissa, yang kedua Zaki, yang ketiga Laila. Jadi saya ini bisa ini. Nah, kenapa kau nanti diteruskan sendiri? Silakan ditulis dulu. Misalnya nomor 1 Anissa, nomor 2 Zaki, gitu loh. Silakan bekerja sama. Nah, tinggal menuliskan ya. Nah, itu hal-hal yang harus kalian lakukan. Itu adalah keyakinan kelas kita. Yuk, gerak saja. Sekarang kita ke tabel B. Ada perbuatan yang terdengar, terlihat dan juga bergerak. Nah, oke. Dari keyakinan hormat untuk terdengar. Terdengarkan berarti apa? Didengarkan ya. Berarti itu adalah sebuah ucapan. Ucapan yang menyejukkan, sopan, lisannya sopan. Misalnya apa? Saat mau membantu teman, saat minta tolong, lalu apa? Meminjam barang. Nah, contohnya coba apa? Yang keras. Contohnya terdengar itu apa? Nah, itu. Berarti itu perbuatan saat ngapain sih? Saat mau membantu teman, misalnya saat ya, jadi kalau ada yang piket sendirian, nyapu sendiri, dan itu kalian harus apa? Membantu. Itu adalah contoh sikap atau keyakinan menghormati teman. Jadi orang malah diejek. Wah, syukur kowe piket dhewe. Nah, misalnya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Saya tulis di sini. Yuk. Saya atau mari saya bantu. Apalagi? Kita bisa selesaikan ini bersama. Kita bisa selesaikan ini bersama. Nah, pakai nada ya, jadi ini enak orang. Kita bisa selesaikan ini bersama. Tidak, ini seperti robot. Nah, kalau ngomong sama temannya, berarti kita bisa selesaikan ini bersama. Misalnya ada tugas kelompok atau tugas seperti apa. Jadi kalimatnya menyejukkan. Orang malah, wah Raiso, nggak bisa, ini susah sekali. Ketika
tidak menunjukkan dan itu tidak menghormati teman. Jadi kamu tidak mau berusaha. Oke, apa lagi? Nah, saat apa itu? Seperti itu berarti. Saat meminjam. Nah, kalau meminjam barang teman harus apa? Lembung dulu atau apa? Izin. Dan contohnya ada tadi bagaimana kalimatnya? Nah, bolehkah saya pinjam spidol ini? Kalau boleh berarti bisa. Kalau tidak, ini mau saya gunakan berarti tidak boleh pinjam. Tidak boleh memaksa ya. Itu oke. Saat jadi terdengar itu menggunakan kata-kata yang sopan, yang halus dan dapat kita itu ya. Oke, sekarang yang terlihat itu lihat itu sikap hormat, keyakinan hormat apa saja yang terlihat contohnya memegang milik orang lain hanya dengan izinnya ya. Nek diizinkan lagi milik seperti tadi kan sudah bilang bolehkah saya pinjam. Nah kalau diizinkan baru pegang. Nek orang diizinkan kok wes nggak boleh ya. Dan lagi apa? Kalau sudah selesai menggunakannya kita harus mengembalikan. Orang dipek nilai dipek boleh ya. Oke, apa lagi? Oke, kalau ada teman yang lagi sedih misalnya uangnya hilang atau uangnya jatuh atau dia lari-lari terus jatuh, kita harus berempati, kita harus tanya ini kenapa atau yuk saya bantu sini. Nah, yo, misalnya ada yang kehilangan, nah, itu aja disokor-sokor ke, saya kehilangan barang, aja disokor-sokor ke, tapi kita kuatkan, kita harus menguatkan teman kita yang sabar ya, sabar, nanti kita cari bersama. Sikap yang baik, sikap hormat, menyayangi teman. Seperti itu ya. Nah, sekarang ke bagian berperilaku. Kita harus berperilaku bagaimana? Tersenyum ramah. Nah, itu yang paling penting. Tersenyum ramah. Orang anggar Pak Guru masuk kelas kok wis tenang wae, masih misek-misek, bernangis. Jelas ya. Oke, nah kita ambil satu lagi. Kita harus berperilaku bagaimana? Oke, memberi salam hormat. Nah, itu harus kita lakukan ya. Saat masuk tadi sekolah berjabat tangannya dulu sama Pak Guru. Nah, sama teman pun juga berjabat tangan kalau datang. Nah, itu menunjukkan apa? Sikap dan saling menyayangi, seperti itu ya. Nah, atau kalau tidak seperti ini saja. Nah, kalau misalnya lagi apa ya, kondisi kemarin seperti pandemi kemarin bisa tutup doa. Atau dulu sempat pakai siku ya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Kita baru satu ya, baru atau kita baru satu. Nanti kita teruskan lagi. Itu ya. Apa yang kita dapatkan hari ini? Keyakinan kelas tentang menghormati. Ya, oke. Apa menghormati itu? Meyakini bahwa sangat penting. Yang keras suaranya menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, itu dulu yang keras suaranya. Baik, silakan istirahat dulu.
Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru kalian, SD Bukit Surjo yang kami banggakan, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara workshop budaya positif yang akan kita laksanakan pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Pak Mali. Monggo silakan segera bergabung. Saya mengapresiasi sekali apa yang akan dilaksanakan, yaitu workshop budaya positif SD Bukit Surjo pada hari ini. Kami mendukung sekali ya program workshop ini dengan harapan ini bukan hanya untuk sebagai tugas sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, tapi bisa diikuti oleh yang lain. Monggo silakan, yang punya pendapat, yang punya ide silakan dikembangkan seperti pada hari ini. Itu saja mungkin sambutan saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan kepala sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara penting workshop budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Akif Giri Saputra. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat sehingga sehingga kita dapat mendengar ini. Yang terhormat Bu Kepala Sekolah SD Negeri Surjo, yang kami hormati Bapak Ibu dan juga karyawan BPD Surjo. Mohon izin, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu santai mawon, saya akan seperti workshop yang narasumber istimewa. Tadi baik Bapak Ibu, langsung saja. Materi kali ini adalah budaya positif. Nah, jadi budaya yang harus kita mulai, atau mungkin sudah dimulai oleh Bapak Ibu guru di SD Surjo, tetapi mungkin belum tahu, oh itu saya masuknya di situ, saya masuknya di sini. Nah ini mari kita kita kupas atau kita sehingga saya untuk menyampaikannya. Baik Bapak Ibu, langsung saja ini dengan pertanyaan pemantik seperti api ya, kita dipantik nanti akan berbuka. Nah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dan kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Tidak ada jawaban yang sama. Enggak. Atau simpan dalam hati dulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju? Setuju. Setuju. Kedua ada memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Lanjut.
Lanjut di budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku siswa yang berubah. Ya. Itu ya kenyataannya. Jadi kita sebagai guru harus mengontrol anak itu harus manut. Ya, seperti itu. Lanjut, ini pokok bahasan kita. Ada disiplin positif, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oh iya, kira-kira sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca mengenai materi ini? Restitusi. Iya. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusinya itu guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol siswa, tidak bisa mengharuskan siswa itu patuh dengan kita, karena yang punya kontrol itu diri siswa atau murid tersebut. Nanti kita tahu tugas guru itu yang menuntun program anak. Lanjut, nah ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau di teori stimulus respon, kalau diberikan stimulus nanti akan direspon. Nah, itu ada teori yang seperti itu. Nah, untuk yang teori kontrol ini, nah, kita tidak mengubah orang, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa merubahnya, kita berusaha memahami. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau teori stimulus respon. Nah, kalau di teori kontrol atau yang kita bahas di sini, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalnya anak itu ada punya sikap yang beda dengan yang lain. Itu kalau dilihat dari norma mungkin itu buruk. Nah, tetapi siswa itu pasti punya tujuan. Tujuannya itu apa? Itu yang harus kita coba pahami. Kalau di teori stimulus respon ada saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena setiap orang itu punya tujuan masing. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Harusnya kita adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi diberikan opsi pilihan, tidak bisa dipaksakan. Model berpikir menang kalah, tapi kalau di teori kontrol model berpikirnya menang sama. Nah, lanjut di apakah makna disiplin? Kira-kira disiplin itu tertib, enggak apa lagi? Mentaati peraturan gitu ya. Padahal atau kalau diartikan secara bahasa, disiplin itu dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Sebenarnya disiplin itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia pilih. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
di tata tertib ini. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi hanya untuk mendapatkan kepatuhan budaya kita seperti itu. Nah, itu untuk disiplin ya, disiplin yang paradigmanya sekarang. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan kepada. Nah, ini Dr. William Glasser yang mengumumkakan teori kontrol bahwa setiap perilaku itu memiliki suatu tujuan. Jadi tidak bisa kita kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang baru di profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik, motivasi dari dalam akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ada pertanyaan lagi dulu. Dalam mengendarai sepeda motor, apakah motivasi Bapak Ibu memakai helm ketika berkendara? Keamanan, keamanan, apalagi agar tidak hilang. Ada lagi fashion begitu panas begitu. Patuh. Nah, teori motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal, internal, ada eksternal tadi. Nah, untuk motivasi eksternal itu tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, tidak dibilang seperti itu. Nah, itu motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal yang kedua adalah mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi eksternal. Nah, untuk motivasi internalnya, saya akan menjadikan seperti apa yang bila saya melakukannya untuk menghargai diri sendiri. Keamanan itu sudah jiwa saya. Kalau saya sudah memakai helm itu aman. Itu berarti itu motivasi internal. Itu adalah tujuan dari disiplin positif. Menghargai diri sendiri. Jadi tidak karena paksaan, hukuman atau yang lain, atau mungkin nanti di sini ada imbalan. Nah, itu bukan termasuk tujuan disiplin positif. Kalau disiplin positif itu keluar dari hati, dari untuk menghargai diri sendiri. Terlanjut ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah apabila murid kita ada kesalahan atau yang melanggar tidak seperti biasanya di kelas melanggar dalam tugas, itu nanti ada sedikit restitusi. Jadi kita menghindari hukuman. Jadi kita menggunakan restitusi, menggunakan mencari solusi bersama untuk mereka. Ada 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti ada hukuman dan juga konsekuensi. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan agar tidak diulang lagi. Untuk memperbaiki hubungan
tiga tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dilihat, oh saya itu salahnya bagaimana. Jadi membuat anak itu bisa merasa dirinya, oh berarti perbuatan saya itu tidak tepat. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sering terjadi ya apabila siswa itu melakukan kesalahan, itu biasanya akan dijauhi. Nah, dengan hal itu, sebelum kita bisa menerapkan restitusi seperti tadi, misalnya kita, ya restitusi itu bukan hukuman, jadi mencari solusi bersama. Nah, itu kita pertama-tama harus menyusun dulu keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas ya, tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih mendalam dan artinya luas. Seperti itu. Kira-kira di antara dua ilustrasi ini yang merupakan keyakinan yang memiliki nilai yang luas, lebih universal. Yang kiri atau yang kanan? Yang putih atau yang warna? Ya. Yang kesepakatan kalian itu yang putih. Kami guru dan murid saling menyayangi. Di dalam saling menyayangi itu sudah termasuk hal-hal yang lain. Misalnya menghormati perbedaan, tidak membeda-bedakan teman, itu kesepakatan kelas yang merupakan keyakinan. Jadi lebih mendalam. Kalau diterapkan keyakinan dalam kelas, lama-kelamaan anak itu akan mulai menyadari hal-hal yang tidak patut atau tidak harus dilakukannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang hijau itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini merupakan kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas. Ini mengatur dengan langsung, tidak memiliki arti yang universal. Kalau yang keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang lebih mendalam, jadi banyak artinya, bisa diartikan banyak. Seperti kemarin di kelas 3 kami mencoba untuk membuat keyakinan kelas itu hormat, dengan kata hormat. Di dalam hormat itu kita jabarkan lagi, misalnya menghargai orang lain, menghormati orang lain, lalu misalnya tindakan-tindakan yang tidak menghormati orang lain itu seperti apa? Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas atau terlambat, nah itu kan tidak menghargai orang lain. Lanjut. Nah, dalam membuat keyakinan kelas kita nanti ada caranya, ada rumusnya, itu menggunakan tabel Y dan juga tabel tampak seperti ini. Misalnya keyakinannya hormat. Nah, yang terlihat atau yang harus dilakukan itu datang tepat waktu, menyapa teman dan guru. Nah, datang tepat waktu yang tidak dilakukan adalah sering terlambat. Yang kedua, menyapa teman dan guru setiap hari, taat kepada teman dan guru. Nah, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak sama seperti tidak mengembalikan barangnya. Jadi satu kata yang menjadi keyakinan kelas kita itu dijabarkan banyak perbuatannya. Nah, ini. Nah, jadi nanti misalnya ada teman yang ada anak yang tidak mengembalikan barang, nah, itu nanti temannya pasti ada, ini kamu tidak menghargai keyakinan kelas kita, ini pasti akan seperti itu. Jadi saling mengingatkan. Nah, untuk tabelnya itu yang terdengar, kata-kata yang dilakukan atau yang diucapkan itu kata-kata yang menyejukkan, itu menghormati. Misalnya, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Nah, untuk keyakinan dan juga kesempatan kelas itu kita membuatnya jangan menggunakan
kalimat yang negatif. Misalnya tidak boleh memusuhi teman, tidak boleh apa ya, apalagi itu. Seperti itu. Jadi kata tidak bolehnya kita hilangkan. Jadi kita harus menyayangi teman. Seperti itu menggunakan kalimat yang positif. Nah, misalnya mau pinjam atau akan pinjam, nah, anak-anak kita berikan gambaran, bolehkah saya pinjam pensil? Jadi kita biasakan budaya positif, menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, untuk yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi ya kalau ada teman yang jatuh, itu kita seperti itu. Ini adalah tabel yang isinya tindakan dan juga ucapan perilakunya anak. Itu menggunakan tabel ini. Nanti bisa untuk pendalamannya di modul nanti saya bagikan. Itu untuk gambaran pembuatan atau gambaran keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Mungkin bukan perbedaan, tapi masuk dalam. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu masuk ke dalam keyakinan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, untuk di keyakinan kelas yang cukup menghormati orang lain, itu kan sudah termasuk dilarang mengganggu, dilarang mencubi dan lain-lain. Hadir setelah tepat waktu 15 menit sebelum pembelajaran, itu bisa kita tuliskan menghormati orang lain. Itu termasuk menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Nah, seperti itu yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak menggunakan kalimat yang negatif, kita gunakan kalimat yang positif. Itu sudah termasuk. Nah, baik, ini masuk ke materi selanjutnya mengenai penghargaan. Jadi di awal tadi ada ya, apakah dengan penghargaan akan membuat siswa apa itu? Nah, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, baik, tadi yang setuju tadi, pernahkah Bapak Ibu memberi penghargaan kepada murid? Berupa usia, oke. Dan yang lain, ya, seperti itu ya, senyuman. Nah, ini Bapak Ibu, di teori ini, di modul ini, itu mengatakan bahwa penghargaan itu bisa menghukum anak apabila ada imbal baliknya seperti itu. Nah, menguyak gitu. Ada pengaruh jangka pendek dan panjangnya. Ada penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Intrinsik ya tadi, aku orang tidak indah ya kok keharusan kreativitas. Nah, hanya itu saja menurut saya seperti itu. Nah, penghargaan menurunkan kualitas sama, jadi hanya itu saja. Rusak hubungan. Ini mungkin ya mungkin bisa terjadi apabila seperti itu. Penghargaan rusak hubungan, wah kayak mungkin penghargaan sebuah barang atau yang lain. Nah, untuk ini kita bedakan dulu untuk hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi ini materinya seperti ini. Ya, tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan menambah lagi dalam sekolah. Itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu sebuah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak
sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu termasuk itu ya. Nah, ini identitas gagal ada identitas sukses. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukum itu sakit atau enggak? Sakit hatinya, sakit badannya, sakit jasmani rohaninya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. Ini gurunya, ada kolaborasi yang mencari solusi. Hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid jangka pendek. Seperti tadi merobekkan kertas, diculik wis. Nah, kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Karena tadi solusinya itu didapatkan dari siswa, yaitu maka siswa diharapkan akan mengingatnya, jadi tidak melakukannya lagi. Kalau hukuman dan ada yang malah justru soyo. Nah, korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, di dalam modul ini hukuman itu termasuk dicap atau disebut negatif. Kedudukannya negatif. Karena bisa jadi murid membenci peraturan, hukuman yang jelas. Kalau konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Kalau restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Peraturannya adalah titik kamu harus, ini kalimat yang diucapkan oleh guru. Biasanya seperti itu. Kalau ada anak yang salah, peraturannya adalah ini, kamu harus jogging 10 kali. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Jelas itu kata-kata yang dikeluarkan dalam konsekuensi untuk mencari identitas siswa. Nah, kalau di restitusi menggunakan bahasa yang pertanyaan yang menggali dirinya. Apa yang kamu yakini? Ya, keyakinan Mas tadi. Kita balik ke keyakinan Mas tadi. Kira-kira misalnya kalau kamu musuhi teman, berarti kamu apakah kamu tidak melanggar keyakinan kelas? Itu nanti ada di segitiga restitusi dalam pelaksanaannya. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Butuh kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan dan juga penguasaan. Murid pun juga seperti itu. Murid itu butuh kasih sayang, butuh kesenangan, penguasaan dan juga kebebasan. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ini yang saya alami juga. Ada 5. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Nah, guru itu ada manajer. Dan itu semuanya pasti pernah dilakukan. Nah, kalau identitas gagal itu kontrol dari luar juga jadi teman atau pemantau, dan ini manajer gitu. Oke, ini motivasinya. Guru berbuat. Kalau penghukum itu menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah dengan mengatakan seharusnya, misalnya ada anak ya, ini ada murid yang kata pelajaran, seharusnya kamu tuh saya dengan bapak kamu itu. Itu kan membuat anak merasa salah. Gitu. Nah, kalau posisi kontrol sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi seperti melindungi, jangan salah. Gitu. Nah, itu juga ada efeknya kalau sebagai teman. Biasanya apa? Melunjak. Gitu. Kalau gurunya tidak ada batasan lagi. Nah, sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah, kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Itu perbuatan yang dilakukan oleh guru. Lanjut untuk yang guru berkata. Kalau guru penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya,
nadanya tidak seperti itu mungkin kalau sebagai penghukum lebih keras. Kalau membuat orang bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, stres. Nah, misalnya muridnya beramai, nah sebagai guru yang membuat orang merasa bersalah seperti itu, kamu seharusnya tahu kalau Pak Guru itu salah. Nah seperti itu. Itu adalah guru yang di posisi membuat orang merasa bersalah. Kalau ada sebagai teman, ayolah lakukan ini dengan tepat. Kalau kamu maju, masa kamu tidak mau sih? Ya, Bapak dulu pernah bantu kamu loh. Itu kata-kata guru yang sebagai teman dan guru teman. Nah, di guru sebagai pemantau itu langsung takut. Hanya apa peraturannya? Gitu. Tapi kalau di dalam manajer itu apa yang kita yakini, kembali lagi kita harus mempunyai keyakinan kelas. Jadi kita bisa merecall atau mengingatkan kembali kepada anak apa yang kita yakini. Kalau anak berbuat salah seperti itu, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kita berikan pertanyaan, ada solusinya. Solusi itu iya. Nah, seperti itu. Jadi perbaikan masalah. Nah, hasilnya kalau menghukum tadi, kalau kamu tidak melakukannya, nah pasti di teori ini mengatakan bahwa hasilnya kalau sebagai penghukum itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Seperti itu. Kalau guru di dalam posisi penghukum, nanti hasilnya itu anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan juga berbohong. Kalau membuat orang merasa bersalah, anak akan menyembunyikan, menyangkal dan juga berbohong. Jadi orang pengen ngerti guru segi misalnya lo itu menyembunyikan padahal dia punya masalah. Kalau sebagai teman jadi ketergantungan. Aku best friend, bestie misalnya seperti itu. Kalau bu guru jadi kurang bakal misalnya ini. Kalau pemantau menyesuaikan diri tidak diawasi. Nah ini karena diawasi, ini Pak Guru, berani Bu Guru. Yang Indonesia lainnya nggak itu orang lain misalnya seperti itu. Nah, kalau manajer itu menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas untuk menghukum. Untuk membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Untuk guru di posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Untuk yang pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu kalau guru di dalam posisi manajer. Nah, selanjutnya untuk perkataan murid. Nah, kalau dihukum pasti dalam hatinya atau mungkin dia malah menyatakannya itu biarkan saja, nanti juga marah lagi. Bisa seperti itu kalau kita di posisi penghukum terus, jadi anak-anak bisa seperti itu. Nah, kalau untuk membuat orang merasa bersalah, maafkan saya dulu, saya mohon maaf. Itu yang tadi katakan dulu. Selanjutnya untuk teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah itu kalau sudah melewati batas, misalnya pikirnya koncoku jadinya melakukan ini nggak menghukum. Selanjutnya untuk pemantau, berapa banyak bintang yang harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu untuk pemantau. Respon dari anak. Nah, selanjutnya kalau di posisi manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, seperti itu. Jadi kalau di posisi manajer diharapkan anak itu tanya, bagaimana ya saya memperbaiki kesalahan itu? Nah, untuk dampak pada murid, kalau di posisi kontrol ada penghukum itu mengulangi kesalahan. Rata-rata anak yang dimarahi atau dihukum itu mulai kesalahannya lagi, yang menjadi lebih tertantang untuk besok kali murid-murid dulu nih, seperti itu. Nah, ini tuh bisa jadi pengalaman saya dulu waktu SMA sekolah itu, malah senang rasanya. Soalnya dihukum gurunya di sini juga mereka, misalnya seperti itu. Nah, untuk yang membuat orang merasa bersalah itu merasa rendah diri. Jadi kalau kita sering, ya itu tadi, Pak Guru itu kesal ya, jangan dari kowe, lemas. Nah itu anak itu kalau merasa rendah diri, kenapa dia meneh? Nah aku berbuat apa
teman dampaknya lemah, tidak mandiri, tergantung. Itu tadi mengharapkan, guruku bestie kalau aku surah bakal aku seperti itu. Lanjut, untuk pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, jadi kalau guru sebagai pemantau itu anak itu menempatkan dirinya pilih hadiah mau sanksi. Hadiah mana? Sanksi menjadi hukum tadi. Nah, kalau di manajer dampak pada murid itu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri sehingga tidak melakukan lagi. Itu sebagai manajer. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu, sebagai guru itu kita harus menempatkan di mana dalam proses contoh? Sebagai apa? Sebagai bangku. Asik loh, break terus nggak seperti itu. Atau teman? Kan sebaya, seumuran teman. Gimana? Ya, betul. Manajer kita harus berusaha untuk menjadi manajer. Jadi kita menguatkan kepribadian anak sehingga anak bisa mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Jadi orang langsung dus, tapi kita dekati. Kadang-kala bisa juga jadi pemantau. Kadang pemantau, kadang manajer. Lanjut, nah ini contoh-contoh pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu guru yang membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Ayolah lakukan ini demi bapak atau ibu. Itu teman. Sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker berita hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Jadi anak cari sanksi atau cari hadiah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Takon piye bisa menyelesaikan masalah ini itu bagaimana sih? Itu berarti anak disuruh berpikir, cari solusi. Nah, sebagai manajer kita memfasilitasi anak. Hak saya itu seperti itu, nanti kita berikan solusi. Selanjutnya ada kamu selalu yang paling terakhir. Itu sudah menghukum juga. Tapi nadanya tidak seperti itu ya. Kamu tuh nah, ini yang saya sampaikan tadi segitiga restitusi. Bila ada masalah dalam kelas, misalnya ada anak yang terlambat, kemudian yang tidak mengerjakan tugas, itu kita tidak boleh menghukumnya langsung. Kita harus lakukan restitusi. Restitusi itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan, atau menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, harus validasi kebutuhan. Nah, menanyakan keyakinan, balik lagi tadi. Jadi kita itu di awal pelajaran, di awal tahun itu harus punya keyakinan kelas Bapak Ibu. Kita harus menyusun kesepakatan kelas. Nah, jadi itu sebagai kontrol kita. Jadi misalnya ada pelanggaran, kita kembalikan lagi ke nilai-nilai kesepakatan. Lanjut, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Untuk menstabilkan identitas, itu kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu validasi kebutuhan. Apakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Saya ada yang tidak melakukan tugas. Kita tanya dulu alasannya. Kita tanya dulu nilainya apa ya? Kita tanya dulu kenapa dia bisa terlambat atau tidak mengumpulkan tugas. Kita cari tahu dulu. Setelah itu kita tanya apa yang kita sepakati atau kesepakatan kelas kita apa sih? Keyakinan kelas kita apa sih? Contohnya hormat. Saya tidak menghargai temanku, saya tidak menghormati teman karena saya tidak mengumpulkan tugas. Misalnya seperti itu. Nah, kita stabilkan identitasnya. Orang malah saya dibilang wah aku itu kurang ajar, terlalu frontal. Jadi kita tanya, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini kok. Pak Guru tahu setiap orang itu pasti punya kesalahan. Jadi kita stabilkan identitasnya, kita kuatkan dirinya. Dia kan sudah mengakui salah, tapi tidak
menghargai teman. Nah, kita kuatkan. Nah, seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Setelah itu, nah, kamu tentu punya cara untuk agar tidak seperti itu lagi. Bagaimana caranya? Nah, kita pancing dia seperti itu. Dan nanti kan dia punya solusi. Oh iya, saya pulang sekolah, saya akan mengerjakan tugas dahulu sehingga saya tidak lupa. Nah, seperti itu. Diharapkan dengan seperti itu, anak akan menjadi teringat dan akan melakukannya dan tidak melakukan atau tidak melanggar keyakinan bahasa tadi. Itu. Nah, ini untuk menstabilkan legalitas. Kalimat-kalimatnya bisa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kalau sudah dikuatkan seperti itu, saya yakin anak akan menjadi yang merasa gagal menjadi positif lagi. Oh iya, orang tua aku. Itu. Jadi sebelum mendapatkan solusi dia harus dikuatkan dulu. Sebenarnya, ya. Setelah dikuatkan tadi kita validasi kebutuhannya. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu lebih kuat lagi anaknya. Gitu. Kamu boleh berusaha, tetapi berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Nah, keyakinan seperti tadi, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nah, itu untuk menanggulangi atau merubah cara kita. Atau mungkin ada bapak ibu guru yang sudah melakukan itu. Saya yakin ada ya, walaupun itu ternyata itu masuk restitusi yang saya lakukan seperti itu. Nah, baik, kita sudah masuk ke refleksi bapak ibu. Jadi tadi materi saya tentang budaya positif, dan juga ada teori kontrol, ada juga restitusi. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan refleksi. Perasaan apa saja yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ya, begini, mungkin Bapak Ibu guru pertama sih langsung restitusi, foto, ya kira kelas foto. Nah, gini Bapak Ibu ya, apakah itu bisa langsung dilakukan misalnya segitu restitusi itu ya? Padahal biasanya saya itu pembutuh loh Pak, saya tak jadi manajer. Nah itu ya itu silakan dilakukan dengan alon-alon atau pelan-pelan. Karena kalau langsung berubah, anak itu pasti bertanya-tanya itu. Misalnya ada yang salah, biasanya dukung. Nah, dengan kata-kata seperti itu. Nah, tiba-tiba tadi pakai kata-kata ini tadi kata-katanya nah, kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini, nah, misalnya seperti itu kan. Wah, biasanya Pak Arif sih marah-marah loh, aku melakukan kesalahan kok tiba-tiba kamu nggak apa-apa, kamu nggak salah, kamu nggak satu-satunya kok yang melakukan kesalahan ini. Nah itu pasti anak akan kaget, kok sudah Pak Arif ini kesambet apa, nah seperti itu. Itu memang harus kita lakukan pelan-pelan, jadi menjadi kebiasaan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemarin waktu saya PGD juga seperti itu. Kalau langsung berubah itu ya nggak mungkin. Biasanya keras kata-katanya kok jadi lembut, orang tahu muring-muring, nah seperti itu. Apalagi yang guru SMA kemarin. Guru SMA itu ya keluhnya seperti itu, anak-anaknya kan lebih aktif ya, jadi lebih berani, jadi yang orang bergerasi ketanya orang. Nah seperti itu kalau boleh sama jadi aku langsung berubah ya malah. Nah seperti itu ya. Ini perubahan yang harus kita mulai dari diri sendiri dulu. Pertama kita harus menjadi manajer. Seperti tadi, jadi kita harus istilahnya menanyakan perlu, lalu menguatkan seperti itu. Jadi kita harus ya. Saya kadang-kadang pun masih menjadi hukum seperti itu ya. Nah, itu hal-hal yang harus kita seperti itu. Nah, oke, ini yang kedua. Peran pendidik seperti apa yang telah saya lakukan selama ini? Sudah menjadi manajer atau belum? Ada-ada, lebih baik gitu ya.
bablas kalau jadi manajer, jadi penghukum kok atau malah jadi teman. Betul, kita betul itu ada apa? Kadang-kadang seperti untuk kebablasan kalau jadi teman, karena nanti terlalu nyaman gitu. Jadi anak itu jadi tergantung. Pak perannya banget, basic itu seperti itu. Jadi guru olahraga kan seperti itu loh Pak. Jadi ya itu ada batasnya Pak. Menurut teori ini kita sebagai guru harus bisa memposisikan sebagai manajer. Nah, akan menjadi pendidik seperti apakah saya setelah mengikuti modul ini atau webinar atau workshop ini, singkat ini? Ya ini sebagai pandangan dulu nih Bapak Ibu. Ya harapannya kita sebagai guru selalu memberikan tuntunan kepada kita. Ya. Menurut Diajar Dewantara, siswa atau murid itu tidak bisa kita samakan dengan kertas kosong. Anak-anak itu punya keunikannya keunikannya masing-masing dari lahir, kodrat anak. Seperti itu. Sebagai guru kita harus memfasilitasinya. Nah, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang memang terkesan terburu-buru gitu, dan istilahnya tidak ada awalan kok ujuk-ujuk restitusi, ujuk-ujuk seperti itu ya. Ya ini mungkin kita sambil jalan. Untuk saya selalu terbuka untuk diskusi. Apabila Pak saya kemarin waktu workshop kok penasaran dengan posisi kontrol sebagai manajer itu sebagai bagaimana? Nanti bisa sampaikan ke saya, monggo kita belajar bersama. Yaitu karena saya juga masih dalam pendidikan guru. Ya, seperti itu saja. Sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau saran, monggo. Atau nanti bisa lain waktu bisa saja di moderator. Gitu ya, kalau berikut ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Saya harap bisa menjadi pemantik Bapak Ibu untuk mengikuti pendidikan guru. Ya, itu ya. Minat ya kira-kira. Semangat. Ya. Kembali demikian tadi penyampaian materi oleh Bapak Afif tentang deposit. Sehingga pertanyaan Pak, jadi sebaiknya untuk memberi penghargaan itu baik sebagaimana? Baik, terima kasih. Ya, saya bukakan di dalam pemberian penghargaan itu kalau di sini di modul yang saya baca kemarin itu diberikan penghargaan pisang yang menguatkan. Jadi sebentar saya carikan ini materi dari buku saya. Nah ini versi modul. Bentuk program kebajikan apresiasi. Kita berikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, jadi bukan penghargaan, namanya pengakuan. Jadi beri pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi kepada semua murid, dan juga konsisten dan fokus pada proses. Nanti ada contohnya. Nah ini contohnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan kamu itu lebih rajin, lebih semangat, seperti itu. Rasa empati itu besar sekali. Nah itu saat menolong murid baru di kelas kita. Saya seperti itu. Ini situasinya di sini. Misalnya pada saat kamu membantu teman, pada saat memungut kertas-kertas, nah itu kita kuatkan dengan ini. Dengan kata-kata atau
menghargai saya menghargai perbuatanmu saat membantu teman. Misalnya seperti itu. Jadi pengakuan atau penghargaannya seperti itu. Yang mengandung nilai kebajikan. Nah, nanti ada nilai kebajikan di nilai kebajikan. Salah saya tadi saya bagikan dulu. Ya, jadi itu peduli. Nah, ada rasa tanggung jawab seperti itu. Nah, gitu. Jadi ya itu tadi. Menurut Al-Fikon bisa cari. Jadi dampak dari penghargaan atau didukung dari penghargaan. Nah, itu teorinya Al-Fikon tahun 1993. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman kalau menurut teori Al-Fikon. Nah, itu dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu tadi ada jangka pendek, ada penghargaan hukum, ada penghargaan tidak efektif, rusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kalau menurut Al-Fikon kita memberikan apresiasi bukan penghargaan, karena itu tadi penghargaan rusak hubungan. Misalnya hanya satu orang saja itu yang terus melakukan pekerjaan yang yang disampaikan di sini kan dibujuk atau diminta oleh seseorang. Nah, itu dari Al-Fikon. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus memberi pengakuan dengan kalimat-kalimat yang mengandung kebajikan. Nah, seperti itu. Oke, menurut apa ada lagi? Terima kasih. Jadi murah-murah karena hanya pujian. Terima kasih. Mungkin ada teman yang bertanya lagi atau kalau sudah berikan. Ya, kalau di sekolah anak saya itu kan juga dulu sekilas black di setiap aktivitas itu ada spirit of belief. Jadi kata-katanya juga seperti itu, telah berbuat menolong teman atau membantu di kelas, membantu ibu guru di kelas membersihkan papan tulis. Kata-katanya seperti itu, tapi diwujudkan dalam seperti Ya, terima kasih Bu. Ya, seperti itu. Jadi dalam pelaksanaannya bisa seperti itu, bisa ujian langsung dan juga bisa dari sertifikat. Jadi terima kasih untuk Ananda siapa itu telah membantu guru dalam mensukseskan pembelajaran hari ini. Seperti itu. Jadi itu bentuk penghargaannya atau bisa disebut malah bukan penghargaan tapi apresiasi pembelajaran. Seperti itu. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan pada siang hari ini. Waktu sudah cukup, kita sampai pada sesi terakhir yaitu penutupnya. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ferry, sangat bermanfaat sekali materi pada siang hari ini. Semoga kita semua dapat belajar untuk menerapkan. Sampailah kita di penghujung acara workshop pada siang hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Marilah kita syukuri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.